Baik, selamat siang anak-anak. Siang, siang, siang. Kita bersama luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, semoga semua dalam keadaan baik. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke. Nanti mohon semua menyimak dan mendengarkan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Mister absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? 2. Atas nama siapa saja? Yunita kenapa? Izin ada acara. Tidak Ayu? Ada dispen ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak ya untuk berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya, ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, Mister mau tanya dulu ya. Kalian semua pada pegang HP kan ya? Ya. Nah, kira-kira di HP kalian itu ada nggak fitur yang bisa chat dengan robot? Ada. Contohnya fitur apa? AI. Yang sering kalian gunakan apa biasanya untuk chat? WA juga bisa ya? Nah, apalagi WA sekarang ya sudah ada fitur yang namanya AI. Nah, pembelajaran hari ini yaitu terkait dengan pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ya, kira di bagian atau bidang apa biasanya yang kalian ketahui menggunakan ini prosesnya menggunakan kecerdasan artifisial untuk melakukan sesuatu. Contohnya untuk mendeteksi suatu penyakit. Ya, biasanya dokter itu ada alat ya untuk mendeteksi suatu penyakit biar hasilnya lebih akurat ya. Ya, itu salah satunya menggunakan fitur AI atau KA, kecerdasan artifisial. Contohnya lagi saat melakukan operasi, ya ada operasi pakai robot. Kalian pernah dengar kan? Pernah. Operasi pakai robot. Ya, jadi tetap yang menggerakkan itu dokter sendiri. Ya, dokter sendiri yang menggerakkan, tapi dengan bantuan robot. Nah, di sanalah diinstalasi sebuah perangkat AI atau kecerdasan artifisial itu sendiri. Ya, biar hasilnya lebih akurat. Ya. Tujuan pembelajaran kita ya bisa dilihat di depan. Peserta didik mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Ya, jadi di sini apa tujuannya? Memahami dan mengaplikasikan ya perangkat kecerdasan artifisial itu sendiri. Nah, ada yang tahu apa itu kecerdasan artifisial seperti yang disebutkan tadi? Ya, siapa namanya? Bulan ya, Bulan. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru cara berpikir, belajar dan mengambil keputusan layaknya manusia. Ya, bagus ya. Ada beri plus dulu temannya. Ada pendapat lain? Ya, itu apa? Kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat manusia untuk membantu manusia.
untuk membantu manusia. Ya, pekerjaan manusia. Boleh ya, beliau plus dulu. Nah, di sini yang di board ya, yang dicetak tebal. Nah, itu KA mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Nah, ini seiring dengan pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu apa? Algoritma, bagian dari berpikir komputasional. Ya, di sini ada belajar dari data, terus pengenalan pola, dan membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak data yang dia pelajari, semakin baik kemampuannya. Ya, jadi tetap yang memberikan data itu siapa? Manusia. Manusia kita ya. Jadi KA itu atau AI itu belajar dari data-data yang sudah ada ya, kumpulan dari data-data yang ada. Semakin banyak data yang dia pelajari, maka kemampuannya semakin baik ya, itu dari KA. Nah, kalau sudah ada KA atau AI, kira-kira manakah yang lebih baik menurut kalian? Manusia atau robot? Seperti yang ditampilkan di depan ya, besar. Jadi menurut saya yang lebih baik tetap manusia. Tetap manusia. Secanggih-canggihnya robot, jika tidak ada manusia, robot itu tidak akan bisa bekerja. Selain itu, yang namanya manusia pasti bisa melakukan kesalahan. Robot itu juga sama, bisa melakukan kesalahan jika tidak dikontrol oleh manusia. Jadi kalau ada yang bilang robot itu lebih baik, ketika robot itu dijalankan tanpa ada manusia, tetap saja robot itu tidak akan bisa berjalan. Baik, beri plus dulu untuk teman-teman. Ya, menurut apa manusia tetap yang terbaik ya, karena robot itu dibuat oleh manusia. Ya, selanjutnya, ya. Nah, kita melakukan pembelajaran kelompok ya, pembelajaran kelompok. Berapa jumlahnya? 23 yang hadir hari ini ya. 23. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan, berapa laptop ada? 2 ya. Ya, yang punya laptop silakan bagi diri, ada yang 5, ada yang 6 berarti nanti kelompoknya. Ya, yang kelompoknya tidak ada laptop nanti buat peta konsep ya. Peta konsep pemanfaatan KA. Untuk yang membuat laptop, membawa laptop, nah kalian ini untuk aktivitas pembelajaran 2 ya, mengaplikasikan 3 jenis perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas sederhana ya. Jadi kalian nyari nih 3 contoh fitur AI ya, di AI-nya langsung ya, apa aja itu ya, screenshot nanti ya, presentasikan di depan ya, salah satu nanti presentasikan di depan ya. Misalnya 3 fitur AI apa aja nih, 3 fiturnya tuh ya, seperti itu, paham ya? Ya bebas, nanti mau pakai tools apa, misalnya nih ChatGPT apalagi misalnya, boleh, itu kan masuk AI juga ya. Itu caranya ya, dicari 3 jenis perangkat ya, pengaplikasiannya sambil diperhatikan temennya di depan ya. Yang kedua ada pengembangan obat. Yang pertama desain formulasi optimal. Yang kedua simulasi farmakokinetik dan farmakodinamik.
Yang ketiga ada penelitian dan pendidikan formasi. Sebutkan contoh penerapan AI dalam pelayanan pasien di formasi klinik. Penerapan AI atau KA yang ada di pelayanan klinik. Langsung jawab ya, silakan. Yang pertama chatbot, kedua konsultasi obat, dan itu aja cuma dua. Chatbot dan layanan konsultasi obat. Obat. Gimana bukan? Ya. Iya dulu. Kemudian di poin keempat itu ada farmasi klinik dan pelayanan pasien, di mana fiturnya ada chatbot atau virtual assistant yang bertujuan untuk memudahkan pasien untuk konsultasi obat. Yang kedua itu fiturnya ada deteksi interaksi obat berbahaya. Yang kelima ada penelitian dan kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Ada tanggapan? Ya, Gus Sarta lagi. Jadi nggak susah kok sebenarnya. Jadi apakah menurut kalian AI itu sangat diperlukan atau sangat berguna di rumah sakit atau di bidang kesehatan lainnya? Dan juga kalau emang itu berguna, sebutkan alasannya. Jadi untuk penggunaan AI di bidang kesehatan ataupun bidang farmasi dan juga beberapa bidang yang lain itu berguna jika untuk mendata pasien dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau semisal jumlah pasien itu masih bisa ditangani oleh manusia, kemungkinan AI itu agak kurang membantu karena memang masih bisa dilakukan sendiri. Bisa diterima? Siap bisa. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ada tanggapan lain lagi? Ya, silakan. Karena nama saya Aisyah Rahayudia Prameswari. Harusnya ya. Ya, absen 4. Menurut kalian, apa keuntungan utama jika obat bisa ditemukan lebih cepat dengan bantuan AI? Apa keuntungannya untuk penemuan obat ya? Jika menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Kami di sini sebelumnya disclaimer, kami di sini menggunakan Copilot AI. Copilot AI itu adalah sebuah AI yang diciptakan Microsoft. Jadi kalau kalian misalnya beli laptop Windows 11 itu udah include langsung dengan Copilot AI. Selanjutnya di sini ada membuat materi untuk pencarian materi pada AI, dan yang terakhir adalah membuat gambar atau penelusuran gambar pada AI. Kemampuan AI mengenali gambar dan suara seperti mengenali wajah atau tulisan, menganalisis data medis atau membantu diagnosa, membuat rekomendasi seperti film di Netflix atau produk di toko online. Baik, selanjutnya tadi langsung lagi. Jadi di sini kita menggunakan 3 AI. Yang pertama itu ada ChatGPT, Gemini, dan juga Canva. Yang pertama di ChatGPT ini kita mencari ide atau poin-poin penting yang akan kita masukkan ke dalam poster yang akan kita buat di Canva. Yang kedua adalah Canva di sini. Yang kedua adalah Canva. Setelah kita mencari ide dari ChatGPT, kita mencari poster sesuai dengan ide tersebut oleh ChatGPT. Ya, silakan. Yang lainnya dengerin deh. Sering menggunakan AI itu lumayan sering. Itu yang soal kedua itu manfaat dari masing-masing AI-nya. Apa itu ChatGPT, dia bisa membantu kita untuk mempelajari materi atau mencari rumus-rumus yang lain. Habis itu, sedangkan untuk Canva, manfaatnya kita dapat membantu. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Kami itu dengan Pak Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih. Untuk kelompok terakhir ya. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, anak-anak, semua kelompok sudah presentasi hari ini. Tadi sudah sangat bagus sekali ya presentasinya ya, baik itu yang peta konsep sama pemanfaatan dari fitur AI atau KA sebelumnya. Nah, untuk refleksi, kira-kira apa manfaat yang kalian dapatkan di pembelajaran hari ini?
Ya, ada yang bisa menjelaskan manfaat yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Gus Arta, gimana? Jadi terkait pelajaran kali ini yaitu kecerdasan buatan seperti AI itu kita diajak untuk menggunakan AI itu sebagaimana mestinya dengan sebaik-baiknya. Dalam istilah kita tidak menggunakan AI untuk konten yang melancang dari yang seharusnya, seperti misalnya yang dijelaskan Mister tadi, mengedit foto orang itu, apalagi membuat mencari contekan gitu tuh, dan juga membuat sebuah karya full yang istilahnya ketipet dari AI gitu. Jadi kita di sini yang Mister jelaskan tadi, kita diajak bersama-sama untuk menggunakan AI dengan bagaimana mestinya, dengan sebaik-baiknya untuk membantu kehidupan kita sehari-hari, bukan untuk menggantikan kita sebagai manusia. Baik, Itu dari saya. Benar sekali ya, terkait dengan pemanfaatan teknologi ya, terkait dengan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan ya. Jadi kita bijak-bijaklah dalam menggunakan suatu aplikasi, apalagi di dunia maya ya. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Ketua kelas silakan pimpin doa ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang.